Sakit, sakit. Berdoalah seperti kamu tidak bisa berdoa lagi setelah itu. Proses menuju die-nya yang gue takut sih kayak, gue takut sih gitu. Di video ini aku luruskan bahwa ya, saya memiliki agama. Fix, kita ganti snack kita di rumah pakai ini. Buat kamu semuanya yang mau pada belanja, aku bakalan cantumin di bawah sini ada kode voucher yang harus kamu masukin ketika kamu belanja di keranjang YouTube Shopping aku. Ini ada voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Buruan, buruan. Kamu kalau ngeliat video ini bisa gratis tahu nggak? Karena ada kode voucher 20.000 tanpa minimal belanja. Kita pengen bahas tentang kematian. Gimana menurut lo? Pasti. Kematian itu kan pasti kan? Manusia paling dekat sama apa sih? Kematian. Takut banget. Gue tuh lagi hidup yang dimana takut tidak siap pahalanya, takut tidak siap amal ibadahnya. Ntar di bawah muncul nih mengenai keyakinan. Biar aku luruskan ya teman-teman ya. Di video ini aku luruskan bahwa ya, saya memiliki agama. Saya percaya kepada Tuhan dan saya bukan hanya percaya, tapi saya yakin dengan agama yang saya peluk. Dengan keyakinan pada agama saya sekarang ini, saya juga percaya bahwa semua agama itu baik. Semua agama itu memberikan ajaran yang baik. Maka dari itu, untuk hal yang baik pula, saya akan belajar dan juga pengen bisa memperdalam ilmu-ilmu positif dari berbagai macam keyakinan. Maksud gue dibilang gak punya Tuhan, gak percaya Tuhan. Gila, lu gue nyembah apa? Nyembah becak. Ada abang lagi genjot, gue sembahin. Kagak gila. Pernah nggak sebelum tidur lu tuh kayak takut besoknya nggak bisa bangun? Gue selalu expecting kalau gue bangun tidur bisa meninggal juga loh. Aneh gak? Ya gue bukan pernah kepikiran ya, gue berekspektasi ketika gue tidur, ya gue sudah bersiap diri bahwa makanya orang sebelum tidur tuh harus berdoa. Karena ketika lo tidur belum tentu lo terbangun kembali. Makanya ketika lo bangun tidur, lo bilang alhamdulillah, wah, udah pagi, terus ada doa paginya juga kan. Ucap syukur lagi, terima kasih sama Tuhan. Lo dikasih sadar, dikasih bangun. Seberapa banyak di lingkungan kita yang iya nenek cuma tidur siang doang kok, tahu-tahu nggak bangun lagi. Coba bayangin kalau itu kejadian sama lo. Takut gak? Tadi lo minta bahas ini. Yang anehnya, gue bersiap diri. Ketika gue tidur, gue ternyata nggak bangun. Tahu siapa yang ngajarin? Nyokap gue. Aneh gak sih? Kayak nyokap gue selalu bilang, kita nggak tahu jodoh, maut, rezeki. Itu kan Tuhan yang ngatur. Semudah membalikkan telapak tangan. Jadi, berdoalah seperti kamu tidak bisa berdoa lagi setelah itu. Jadi ketika berdoa sebelum tidur tuh ya, berdoa sesungguh-sungguhnya gitu. Yang lo bayangin, pernah nggak ngebayangin kehidupan setelah kematian tuh apa? Yang dari lo aja deh. Gue kehidupan setelah kematian. Nggak tahu ya, kalau ini agak komedi sih dikit gitu. Cuma bayangan-bayangan sih kan katanya kalau orang 40 hari menuju kematian tuh katanya suka berbicara sendiri. Terus ada yang datang-datang jemput gitu kan. Terus tingkah lakunya aneh gitu. Enggak, gue masih funny-funny aja kok. 360 hari dia. Coy, gak, jangan bercanda. Tapi, gue, apa ya? Nggak, yang dibayangin lo aja. Kehidupan setelah kematian? Iya. Nggak tahu, gue cuma percaya sama cahaya putih doang sih. Bahwa maksudnya, Lo kayak nggak pernah ngebayangin gue di sana ngapain, akan ngapain selamanya di sana. Pernah nggak sih kayak gitu? Gue selalu pernah. coba gue tanya sama lo, kalau lo apa? Ya itu aja, gue bingung aja nanti ngapain ya gue di sana ya.
Ya disiksa coy. Selama-lamanya coy, nauzubillah min jalik. Ya disiksa lah. Kalau lu, Gue. bayangan lu, Kalau siksa kubur. Gak tau gue. Apa ya? belum kebayang ya? Gue belum kebayang sih. Let it be aja sih menurut gue. Yang lu takutin apa dari kematian? Meninggalkan orang atau apanya? Meninggalkan orang yang di dunia atau lu takut menuju kematian itu maksudnya? Yang lu takut tadi lu takut kan? Gue takut rasanya menuju kematian. Takutnya mati gue gak bagus. Salah ngomong ya. Tapi banyak tahu orang yang meninggalnya gak bagus. Meninggalnya tragis, meninggalnya menimbulkan kesedihan, meninggalnya menimbulkan kerepotan sama orang lain. Ya contoh-contoh ya. Yang kerepotan tuh kayak misalkan harus sakit bertahun-tahun. Namanya ini mohon maaf sekali ya. Yang harus berbelas-belas tahun merepotkan orang lain itu kan yang mungkin keluarganya bahagia mengurus tapi kan maksudnya pasti ada rasa repot lah gitu. Prosesnya sih gue takutnya proses rasanya karena kan gue nemenin nyokap gue ya waktu sakaratul maut kan. Nyokap gue tuh bilang sakit. Gue belum pernah cerita ya, nyokap gue sakaratul maut tuh di tangan kita, di tangan gue sama bokap, di tangan kita anak-anaknya. Kecuali Koruben gak di rumah kan soalnya. Dia udah ngekos. Jadi dia tuh bilang gitu kayak di film-film. Sakit gitu. Sementara nyokap gue tuh orang yang paling tahan sakit. Sakit itu sakit banget. Proses menuju die-nya yang gue takut sih kayak gue takut sih gitu. Kalau 1, 2, 3 dar gitu die kayak mungkin kayak oke, bye nek. Tapi kalau misalkan proses itu mungkin yang gue takut. Kalau lo sendiri pengen meninggal dalam keadaan seperti apa dan bagaimana? Gue pengen meninggalnya dalam keadaan utuh di rumah sendiri kayak nyokap gue. Terus kemudian tidak merepotkan orang lain. Tidak butuh waktu lama. Jadi nggak perlu bawa ke rumah sakit, nggak perlu dibawa ke pakai ambulans lah. Nyokap gue tuh selalu bilang gitu tahu. Mama kalau pengen meninggal di rumah aja lah. Jangan buang-buang biaya. Sayang uangnya mendingan buat bayar ini itu kata mama gitu. Gue juga pengen kayak gitu ah. Pengen di rumah aja. Di rumah nggak usah dibawa ke rumah sakit, nggak usah butuh biaya, nggak ngerepotin orang lain. Udah tuh jenazahnya lu taruh di bawahnya situ udah gitu. Beres bisa lu kubur. Masa lu goreng manggo pisang? Hal apa yang lo pengen lakuin sebelum lo meninggal? Nggak ada. Nggak ada. Nggak sama sekali. Nggak ada. Apa ya? Mau ngapain? Udah deh lu jangan. Ini bukan Cinta Fitri, bukan Putri yang ditukar yang pengen menuliskan apa ini tuh segala macam. Ya nggak ada. Udah ya kalau gue mau lakuin ya gue lakuin sekarang. Tapi lo tipe yang kayak meninggalkan wasiat gitu-gitu nggak sih nanti? Wih, apa yang mau diwasiatin? Gue pemilik gudang garam. Apa gimana sih? Gue anak konglomerat nomor 8, nomor 7 di Indonesia apa gimana? Nggak ada. Kalau gue mau lakuin ya gue lakuin sekarang supaya gue nggak menyesal. Atau orang lain menyesal juga. Tapi gue nggak ada tuh. Membuat cerita cinta seakan-akan kematian gue. Emang gue John Harvard yang tiba-tiba dipatungin? Nggak juga mbak.